Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas masih seputaran tentang Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Di sini sahabat yang beriman, judul video kali ini adalah 4 level kemahdian Muhammad Qasim, ijtihad oleh Muhammad Arif Brunei. Sahabat yang beriman, sebelum kita jauh membahas tentang 4 level kemahdian Muhammad Qasim, jangan lupa untuk selalu support SHB Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sahabat yang beriman, kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas. Helper pendukung Muhammad Qasim yang bernama Arif dari Brunei adalah orang yang di dunia yang pertama kali mengakui atau mempercayai mimpi Muhammad Qasim. Kemudian selanjutnya ikut berjuang, membantu narasi, membuat video, mengedit sampai memposting ke YouTube untuk menyebarkan mimpi Muhammad Qasim hingga hari ini. Studi mubasyirat, perilaku, pernyataan, gerak-gerik Muhammad Qasim telah dilakukan oleh beliau kurang lebih 10 tahun, yaitu mulai pada tahun 2014 sampai 2024. Ijtihad ini sangat berguna bagi semua karena memang betul seperti itulah fase yang terjadi sekarang dan sudah dilalui oleh Muhammad Qasim sendiri. Sahabat yang beriman, sebagai Ansarullah semakin memahami siapakah Al-Mahdi atau Muhammad Qasim dan ijtihad yang menjawab semua pertanyaan besar tentang perilakunya. Dalam ijtihad ini terdapat 3 tema besar, yaitu 4 level kemahdian Mahdi tingkat rendah, memerlukan islah, dan mimpi Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman, berikut ini adalah 4 level kemahdian yang bisa disaksikan. Yang pertama, sahabat yang beriman, Al-Mahdi artinya yang terbimbing. Ini adalah tingkatan tertinggi, menggambarkan seseorang yang tidak hanya menerima petunjuk tetapi juga sepenuhnya mewujudkannya, bertindak sesuai dengan petunjuk dan menyebarkannya. Gelar ini menunjukkan bahwa orang tersebut dibimbing secara ilahi, hidupnya sesuai dengan petunjuk dan memainkan peran penting dalam memimpin orang lain menuju kebenaran. Al-Mahdi yang terbimbing bukan hanya orang yang mendapat petunjuk, tetapi juga harus melaksanakan petunjuk yang didapatkannya. Apabila seseorang sudah mendapatkan petunjuk namun tidak mampu melaksanakannya, petunjuk yang diterimanya, maka ia masih disebut sebagai muhtadin atau lebih yang baru diberi petunjuk atau hidayah. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kedua, sebagai muhtadin artinya yang mendapat petunjuk. Tingkatan ini merujuk pada seseorang yang telah menerima petunjuk dan mengakuinya sebagai kebenaran. Meskipun mereka memahami, bertindak berdasarkan petunjuk tersebut, komitmen mereka bisa bervariasi. Mereka memahami jalan yang benar dan mengikutinya, tetapi penerapannya mungkin tidak konsisten atau tidak selengkap Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian level yang ketiga, Muqassir artinya
lalai atau orang yang gagal. Tingkatan ini menggambarkan seseorang yang telah menerima petunjuk tetapi gagal untuk sepenuhnya bertindak sesuai dengan petunjuknya. Mereka mungkin mengenali apa yang benar tetapi kesulitan dalam menindaklanjuti karena suatu kelalaian, kelemahan atau kurangnya komitmen. Mereka sadar akan petunjuk tersebut tetapi tidak memenuhi tuntutannya yang membuat mereka rentan terhadap perbaikan atau koreksi. Jadi kesimpulannya adalah Muhammad Qasim saat ini belum bisa dikatakan sebagai Al-Mahdi karena baru mencapai level Mahdi Muqasyir, yaitu masih lalai atau orang yang gagal. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian level yang keempat, Ka'syul Muhtadin, artinya malas tetapi mendapat petunjuk. Tingkatan ini adalah kategori yang lebih kompleks di mana seseorang telah mendapat petunjuk dan memahami apa yang harus mereka lakukan, tetapi gagal bertindak karena kemalasan. Istilah ini menggambarkan seseorang yang menyadari jalan yang benar tetapi terlalu malas atau acuh tak acuh untuk mengikutinya. Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak menerapkannya dalam praktik yang mengarah pada kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah level kemahdian Muhammad Qasim, sahabat yang beriman. Tentu kita sebagai umat yang menantikan Al-Mahdi atau kedatangan Imam Mahdi nantinya, tentu kita sebagai umat yang biasa, yang penuh banyak salah dan dosa, mengenai hal petunjuk yang mungkin teman-teman biasa dapatkan adalah hidayah, maka patutlah kalian bersyukur jika mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tidak pernah diberikan kepada orang yang salah. Bisa jadi orang itu mempunyai latar belakang yang, mohon maaf, mungkin preman atau apa segala macam, sahabat yang beriman. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak diberikan hidayah, diturunkan hidayah kepadanya, maka perubahannya akan berubah total. Dalam artian, jangan pernah meremehkan seseorang dari tingkatan manapun, karena bisa jadi dia akan mendapatkan petunjuk lebih awal daripada kita yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat yang beriman, mengenai Mahdi tingkat rendah memerlukan islah. Mereka yang berada di tingkatan yang lebih rendah, terutama Muqasyir dan Ka'syul Muhtadin, akan memerlukan islah, baik melalui kesadaran diri, koreksi internal eksternal, atau intervensi ilahi untuk naik ke level tingkat petunjuk yang lebih tinggi. Posisi Muhammad Qasim saat ini berada pada level 3 dan 4. Artinya Muhammad Qasim belum bisa dikatakan sebagai Al-Mahdi, namun bisa dikatakan sebagai Mahdi Muqasyir atau Mahdi Ka'syul Muhtadin dengan kondisi dan kesadaran itu, maka Muhammad Qasim memerlukan islah berupa koreksi kesadaran diri, koreksi eksternal, dan intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Muhammad Qasim berikut ini adalah bukti di dalam mimpi Muhammad Qasim sendiri bahwa dirinya masih berada dalam tingkat terendah kemahdiannya, yaitu Muqasyir dan atau Ka'syul Muhtadin. Al-Mahdi level Muqasyir atau gagal, judul mimpi bus modern. Berikut kutipan mimpinya, sahabat yang beriman. Aku bisa melihat bahwa jalan di depan terlalu panjang dan lalu lintas macet di seluruh jalan. Jalan terus tenggelam, mobil orang terus terbakar, dan kerusuhan yang terus menyebar. Kemudian aku melihat jalan yang telah kami lewati dan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu aku bahwa jalan ini sangat panjang dan sulit dan bahwa aku akan terjebak di sini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu aku sebelumnya, tentu aku tidak akan pergi sejauh ini.
Kemudian aku melihat ke depan dan aku juga tidak menemukan jalan untuk maju. Bosan dengan situasi itu, aku duduk di sana di atap dan berduka atas apa yang telah terjadi kepadaku. Al-Mahdi level Kasul Muhtadin atau Malas, judul mimpi terbang menuju ke negeri penuh kedamaian. Kutipan mimpi ketika aku turun lagi, inilah orang-orang yang bertemu denganku untuk pertama kalinya. Aku juga menceritakan semuanya kepada mereka dan mereka menjadi sangat bahagia dan mereka juga berkata, ajaklah kami juga. Aku berkata, tentu saja. Lalu aku memperbesar ukuran mesin terbang itu dan mesin itu menjadi seperti mesin terbang tipe mobil yang sangat besar. Dan kami semua duduk di dalamnya. Aku melihat mereka semua. Kalau masih ada orang yang belum hadir dari mereka yang bertemu denganku untuk pertama kalinya, dan orang-orang membantuku yang membantuku juga. Lalu setelah aku merasa puas, tidak tahu mengapa aku menjadi merasa malas dan mulai berpikir bahwa perjalanan ini akan panjang dan begitu kita pergi maka kita tidak akan bisa kembali. Berdasarkan pengakuan Kang Diki Chandra, sahabat yang beriman yang pernah tinggal bersama Qasim selama 6 bulan di Lahore, tingkah laku Muhammad Qasim memang persis seperti dalam mimpinya. Malas, begitulah Mahdi kita saat ini. Akan tetapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Imam Mahdi, kita tetap sami'na wa ata'na pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Muhammad Qasim apa adanya. Insya Allah itu akan datang padanya. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah sahabat yang beriman, kesempatan kali ini pembahasan tentang 4 level kemahdian Muhammad Qasim. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya menutup pembahasan kita ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dan saran buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kesimpulannya begini sahabat yang beriman. Apapun yang nantinya sudah ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa mimpi Muhammad Qasim yang benar akan terjadi di akhir zaman nanti. Tentunya kita sebagai umat yang beragama Islam, perbanyaklah ibadah, perbanyak berbuat amal, perbanyak memperbaiki sesama, karena kunci akhirat itu hanyalah kebaikan yang kita tanamkan di dunia. Sahabat yang beriman, sahabat yang beriman dimanapun berada, jika ada saran ataupun ilmu yang teman-teman ingin sampaikan yang berbeda dengan tema yang saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini, saya persilahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Ingat, segala sesuatu yang kita perbuat, baik buruknya tergantung kepada kita nantinya. Baiklah sahabat yang beriman, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi sahabat yang beriman, jangan pernah lalai dalam melaksanakan ibadah, karena itu adalah kuncinya 5 waktu, sholat 5 waktu. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk selalu support SHB Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, sebelumnya saya mohon maaf sahabat yang beriman. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan di dalam video ini. Saya mohon maaf. Perlu kita ingat sahabat yang beriman bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.